Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya dapat menjumpai kita kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini semoga kiranya membawa kekuatan baru dan menyegarkan jiwa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami haus akan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami dan memberikan kekuatan baru bagi kami. Karena itu biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi diri kami ya Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maleakhi artinya adalah utusanku, utusan Tuhan. Kalau dikatakan di sini, lihat aku menyuruh utusanku, berarti Maleakhi diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan isi hati Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Pada waktu itu umat Israel melakukan perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Mereka menantang Tuhan, perbuatan dosa yang besar, yaitu menantang Tuhan dengan mempertanyakan kuasa Allah. Mereka mengatakan, di manakah Allah yang menghukum? Mereka berarti dengan pertanyaan itu seolah-olah meremehkan Tuhan Allah. Mereka seolah-olah tidak percaya dengan kuasa dan kekuatan Tuhan Allah. Karena itu melalui Maleakhi yang menjadi utusan Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan datang dengan mendadak, artinya dengan tiba-tiba, dan akan masuk ke dalam rumahnya atau bait-Nya. Sesungguhnya Tuhan Allah datang. Demikian yang dikatakan oleh Tuhan Allah melalui utusannya, yaitu Maleakhi, agar umat Israel pada waktu itu mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita semua yang hidup pada zaman ini. Jangan sekali-kali kita menantang Tuhan Allah atau meremehkan Tuhan Allah atau tidak percaya kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus tahu bahwa Tuhan Allah yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Jangan sekali-kali kita meremehkannya. Bahkan di dalam penantian kita di masa Advent ini, kita harus yakini akan datang sebagai Tuhan yang menghakimi kita. Kedatangannya kembali adalah untuk menghukum dan membinasakan mereka yang tidak bertobat. Karena itu, mari mengambil sikap untuk kembali kepada Tuhan. Benar-benar harus mempercayai kedaulatannya,
kekuasaannya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada satu makhluk hidup pun yang dapat tahan berdiri di hadapan Allah yang maha kuasa itu. Ketika ia datang, ketika ia hadir, itu menunjukkan bahwa manusia ini begitu kecil sebenarnya, tidak sebanding dengan Sang Pencipta. Karena itu mari kita bertobat dan bersungguh-sungguh untuk meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu akan datang kembali untuk kedua kalinya. Sehingga dengan demikian kita mau mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau kita lihat di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang atau jemaat yang semakin merasa bebas saat datang beribadah. Saking merasa bebasnya, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah di rumah Tuhan. Mereka menganggap rumah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang remeh, sehingga asal-asalan di dalam beribadah, bermain HP di tengah-tengah ibadah, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mengobrol misalnya. Sehingga sesungguhnya kita sebenarnya ya, dengan sikap yang seperti itu sedang menghina kehadiran Tuhan. Kita tidak lagi bisa menghormati Tuhan di dalam ibadah dengan sikap yang seperti itu. Karena itu rasanya mustahil bisa menghormati Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika di dalam rumah Tuhan saja pun umat Tuhan sudah menghina Tuhan, meremehkan Tuhan di dalam sikap yang menyepelekan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Ada seorang penulis yang bernama Francis Chan dalam bukunya Letters to the Church menuliskan demikian. Salah satu yang sering dilupakan orang Kristen zaman ini di dalam ibadah adalah unsur kesakralan. Demikian tulisan Francis Chan. Itu artinya bahwa manusia sering dengan mengatasnamakan kebebasan, akhirnya mereka tidak memikirkan apa yang pantas dilakukan saat beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya mengambil tema atau memfokuskan kepada rumah Tuhan di dalam pembahasan untuk nats ini? Karena dikatakan di sini, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, ke rumahnya, ke rumah Tuhan. Karena itu berarti bahwa Tuhan itu bersemayam di rumahnya, di gereja, di bait Allah. Karena itu tidak boleh kita di dalam ibadah tidak menghormati Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Jadi rumah Tuhan bukan sesuatu hal yang remeh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menjaga langkah kita kalau kita berjalan ke rumah Tuhan. Kita haruslah beribadah dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan segalanya untuk ibadah dengan baik. Jangan asal-asalan. Saat kita asal-asalan dalam beribadah, sesungguhnya kita sedang menghina kehadiran Tuhan. Saat kita
tidak bisa menghormati Tuhan di dalam ibadah, tentu rasanya mustahil kalau kita bisa menghormatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita dan menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita memperhatikan setiap perkataan atau pikiran di dalam diri kita. Tempatkanlah diri kita di hadapan Tuhan sebagaimana seharusnya. Jangan melewati batas. Sekalipun dunia semakin menjunjung kebebasan, tetapi marilah kita tetap menghargai dan menghormati Tuhan di setiap aspek kehidupan. Termasuk di dalam ibadah kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan yang butuh kita. Kita yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan bersikap seperti umat Israel pada waktu itu yang sungguh sangat berani menantang Tuhan Allah dengan mempertanyakan kuasanya, sehingga meremehkan Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan mereka. Maleaki sebagai utusan Tuhan telah mengatakan secara jelas bahwa Tuhan akan datang dengan mendadak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari persiapkan jalan untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan baik. Karena Tuhan yang akan datang secara mendadak itu, yang datang sebagai hakim itu akan menghakimi kita atas seluruh perbuatan kita. Dan mari jangan meremehkan peribadahan kepada Tuhan. Terlebih-lebih di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Karena Tuhan Allah hadir di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menghormati Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui sikap hidup kami, di dalam perkataan kami. Dan kami menghormati Tuhan di dalam seluruh peribadahan kami. Terlebih di dalam rumah Tuhan, karena Tuhan Allah hadir di sana. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan yang mengingatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selamanya. Amin.